dengan anak saya dua, istri saya satu. Satu-satunya untuk selama-lamanya. Ya, saya bersaksi pagi hari ini bahwa saya itu usaha saya itu seorang wira swasta pengusaha di dalam pasar. Dari tahun 2021 sampai 2021 itu pertengahan sampai 2022 kemarin bulan November. Usaha saya itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Secara manusia saya pun teriak gitu sama Tuhan, Tuhan kenapa usaha saya seperti ini gitu. Ya, jadi Tuhan mengingatkan saya untuk terus tetap mengucap syukur yang pertama. Yang kedua tadi yang saya sudah sampaikan, kita mengandalkan Tuhan, kita menabur dan juga mendeklar janji Tuhan. Puji Tuhan saudara, usaha saya itu turun 70%. Bukannya sedikit kalau 70% menurut saya. Jadi 70% itu penurunannya itu sangat luar biasa. Bahkan istri saya bilang lebih dari 70% Pak, dia bilang gitu. Jadi di bulan November kemarin, puji Tuhan, usaha saya dipulihkan Tuhan. Usaha saya kembali dipulihkan dan Tuhan kirimkan pelanggan terbaru untuk usaha saya. Jadi saya percaya apapun yang kita alami, apapun pergumulan yang kita alami, saya percaya kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan Yesus yang maha dahsyat. Kuasa Tuhan dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Ya, saya bersaksi di sini. Ini kesaksian bukan untuk hebat-hebatan saudara, tetapi saya menyaksikan bahwa saya berkata Tuhan Yesus maha dahsyat buat hidup saya. Ya, saya kesaksian meskipun usaha saya turun 70% selama 1 tahun lebih. Saya mendengar teman-teman di pasar, pedagang-pedagang yang lain. Saya mendengar dari teman-teman saya juga, dari karyawan saya, bahwa semua teman-teman saya itu, mereka belum mengenal Tuhan, saudara. Jadi saya terus mendoakan mereka juga. Jadi saya dengar mereka yang satu rumahnya sampai dijual gitu, ketika usahanya ngedrop. Yang satu usahanya tetap ramai, tapi hutang piutangnya sama bos-bosnya itu banyak sekali. Yang satu lagi punya hutang sama bank. Tapi puji Tuhan, meskipun usaha saya turun 70%, tapi saya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saya tidak pernah mempunyai hutang piutang. Itu Tuhan Yesus luar biasa. Firman Tuhan berkata di Maleakhi 3 ayat 18, saya bacakan saja. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ini firman Tuhan luar biasa buat kita semua. Saya percaya di sini jemaat Tuhan GBI Kampung Melayu, kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita semua orang-orang yang sudah dibenarkan. Saya percaya Tuhan Yesus memberikan perbedaan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terus saya juga mendeklar saudara firman yang menjadi rema dalam hidup saya, yaitu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kenapa Roma 8 Rasul Paulus bilang kita tahu sekarang? Ya, kita
sekarang. Kalau saudara belum mengalami Tuhan, kalau saudara belum mengalami Tuhan, seperti Ayub yang berkata, hanya kata orang saja, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat, tapi kata orang. Tetapi saudara hari ini, pagi hari ini, saudara harus mengalami kuasa Tuhan seperti kuasa yang saya alami. Pemulihan dari Tuhan Yesus yang saya alami itu luar biasa. Jadi saudara hari ini harus mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Saudara harus mengalami perjumpaan pribadi dalam setiap ibadah kita, dalam setiap saat teduh kita. Saudara harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, pergumulan kita semua berbeda-beda. Ya, pergumulan saya seperti tadi saya sudah berkata seperti tadi. Saya lanjutkan kesaksian yang kedua, saudara. Ini berbicara tadi tentang menabur. Menabur itu kita banyak, saudara, menabur berkat, menabur materi, menabur tenaga, menabur pelayanan, menabur juga doa. Ya, saya kesaksian tahun 2022 pun saya mengalami mujizat yang luar biasa. Saya itu bertobat dalam keluarga baru 1 orang dalam keluarga saya. Saya berdoa, saya bergumul, Tuhan selamatkan semua saudara-saudara saya. Masih ada mama saya 1, papa saya sudah meninggal. Masih ada mama dan adik-adik saya. Saya anak pertama. Tuhan selamatkan semua saudara-saudara saya. Saya berdoa puasa, saya merendahkan diri. Saya mengambil teladan dari gembala saudara di tempat ini, Pak Petrus. Dia pernah kesaksian waktu Pak Petrus pertama kali bertobat, terus merendahkan diri, berdoa puasa. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Nah, saya puji Tuhan, saya mendoakan adik saya dan mama saya ini 2015 saya bertobat, 2022 berarti 7 tahun saya mendoakan. Tetapi luar biasa, istri saya mendoakan saya itu 16 tahun, saudara. Sampai saya bertobat 16 tahun. Jadi tahun 2022 kemarin, puji Tuhan, adik saya yang bontot dibaptis di bulan Februari. Dan juga mama saya dibaptis di bulan Oktober.